Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisna Khalik Fauzan dengan NIM 12210112766 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah saya, Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembahasan Geopolitik Indonesia yang diampu oleh Ibu Hepriza Juwita MPD. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia? Geopolitik Indonesia ialah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Ada dua macam pengertian geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai suatu ilmu. Secara etimologi, berasal dari kata geo, yaitu bumi, yang menjadi wilayah hidup. Politik, yaitu polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa sebagai acuan bersama. Geopolitik juga dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Nah, setelah kita memahami apa itu pengertian geopolitik, kita masuki tentang unsur geopolitik. Unsur geopolitik yang pertama yaitu konsepsi ruang yang diperkenalkan oleh Karl Haushofer, menyimpulkan bahwa ruang merupakan suatu wadah dinamika politik dan militer. Teori ini juga disebut teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua, konsepsi frontier, yang membahas tentang batas imajiner dari dua negara. Yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang terakhir atau yang keempat, konsepsi keamanan negara dan bangsa yang sama konsepnya dengan ketahanan nasional. Setelah kita mengetahui unsur-unsur geopolitik, kita masuki perkembangan teori geopolitik. Yang pertama, Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904, beliau mengemukakan negara dianalogikan dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang dapat kita artikan bahwa negara ini terdiri dari pertumbuhan organisme atau makhluk hidup dalam suatu negara tersebut. Yang kedua, negara identik dengan ruang yang ditempati kelompok politik atau kekuatan. Yang ketiga, hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Yang keempat, makin tinggi budaya bangsa, makin besar kebutuhan sumber daya alamnya. Yang terakhir, kekuatan darat dan laut. Yang kedua, menurut Rudolf Gehlen pada tahun 1864 sampai 1922, negara ini biologi, yaitu di mana antara organisme dan intelektual saling berkaitan dalam mencari ruang untuk rakyatnya. Yang kedua, negara sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, politik kekuasaan. Yang ketiga, negara harus mampu berswasembada dan manfaatkan sosial budaya. Yang terakhir, kekuatan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut. Seperti yang dijelaskan di awal tadi pada pengertian bahwa geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Kita masuki wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya,
setelah kita mengetahui wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ada beberapa latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang terakhir, aspek kesejahteraan. Setelah beberapa latar belakang wawasan Nusantara, kita masuki kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Wawasan Nusantara di Indonesia bukan hanya saja ada peranannya, namun ada juga fungsi wawasan Nusantara, yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa azas wawasan Nusantara. Azas itu merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setia komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, yaitu suku atau golongan, terhadap kesepakatan atau komitmen bersama, terdiri dari yang pertama, kepentingan bersama, kedua, keadilan, ketiga, kejujuran, keempat, solidaritas, kelima, koordinasi atau kerjasama, yang keenam, kesetiaan terhadap ikrar bersama. Bukan azas wawasan Nusantara saja, ada juga yang disebut dengan wajah wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara yang dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, yaitu arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan tentang geopolitik Indonesia dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.